Ini Kak. Akan menanam tanaman vanili. Teman-teman bisa lihat ini adalah. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kenji Arjuna. Di video saya kali ini saya akan sedikit membagi pengalaman saya merawat tanaman vanili di pekarangan rumah. Hal apa saja yang perlu kita lakukan dalam hal merawat tanaman vanili di pekarangan rumah sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh dengan sehat dan subur. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan penyiraman. Jika tanaman vanili kita tanam di pekarangan rumah, biasanya kita lebih gampang untuk melakukan penyiraman, sehingga kelembapan tanah atau media tanam dari tanaman vanili itu dapat kita kontrol setiap saat. Papa, kelihatan nggak? Kelihatan. Ini salah satu perawatan vanili di pekarangan rumah. Jadi kita bisa melakukan penyiraman pada vanili. Ini kebetulan yang megang kameranya anak saya, kelas 3 SD. Jadi kita bisa melakukan penyiraman. Lagi bentar mau kelas 4. Oh gitu, Iya. dijelasin juga ya. Iya dong. Kita bisa melakukan penyiraman, kemudian teman-teman bisa lihat ini Pak. Tanaman cabut rumput. Iya. Selain penyiraman, gulma seperti ini gampang kita bersihkan. Kalau tanaman vanili kita tanam di pekarangan rumah. Anjay. Kelihatan mamaku, guys. Lihat Papa lah. Hai. Kamu gak dilihatin kamera. Seperti itu. Ini kakak, lihat sana. Sana. Ya, lihatin semua tanamannya. Semuanya. Puter gini kak. Dari sini keren. Keren. Oke. Coba kakak sekarang nyiram. Nah itu. Jadi seperti ini teman-teman, kalau kita nanam di pekarangan rumah, kita bisa merawat vanili lebih mudah. Gulma yang sudah mulai meninggi bisa kita segera cabut. Teman-teman bisa lihat rumput-rumput, hanya rumput-rumput yang kecil. Untuk rumput yang besar hampir tidak ada. Dan untuk rumput yang kecil ini sengaja saya tetap biarkan tetap hidup. Ini memberikan semacam oksigen hidup untuk tanaman vanili. Ya, yang dibutuhkan CO2 ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, untuk rumput yang seperti ini bisa kita cabut karena ini akan meninggi. Rumput seperti ini akan meninggi nanti kelaknya. Selatan kak, selatan kak.
Udah itu ya. Selatan lagi. Selatan lagi. Dan di sini juga saya sengaja menaruh, teman-teman bisa lihat, ini adalah daun bambu, dimana daun bambu ini sengaja saya taruh di sekitar batang bawah tanaman vanili ini. Fungsinya pertama itu adalah untuk mengendalikan gulma seperti rumput. Ya, ini memang yang tidak tertutup semua daun bambu masih ada ya. Seperti itu, kita cabut dulu. Fungsinya ya untuk pertama mengendalikan gulma atau rumput, dan fungsi yang paling penting pada tanaman vanili ini, fungsi dari daun bambu ini adalah sebagai fungisida alami untuk mencegah terjadinya busuk batang pada tanaman vanili. Teman-teman bisa lihat, ini rata-rata semua saya taruhin daun bambu. Itu belum saya taruhin karena keterbatasan daun bambu ya teman-teman. Pokcoy. Ini adalah tanaman vanili yang saya tanam kurang lebih 9 bulan yang lalu. Dan di sebelah sana saya akan menambah lagi untuk menanam tanaman vanili. Ini saya buat 6 bedengan lagi. Untuk tata cara pembuatan bedengan ini teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Kembali lagi ya teman-teman, dimana menurut saya daun bambu ini sangat penting untuk tanaman vanili, untuk mencegah terjadinya busuk batang. Dan teman-teman bisa lihat pada tanaman vanili saya ini, saya tidak menutup dengan menggunakan serabut kelapa. Biasanya kan banyak orang yang menutup batang vanili ini dengan serabut kelapa, tetapi saya tidak menutup batang vanili ini dengan serabut kelapa karena pengalaman saya pada saat musim hujan terdahulu ini saya tutup dengan serabut kelapa. Rata-rata terjadi pembusukan. Hampir setiap hari saya temukan banyak dari tanaman vanili yang saya tanam ini mengalami pembusukan karena saya menaruh serabut kelapa di atas batang vanili ini. Ya itu aja mungkin pengalaman dari saya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin akan menanam tanaman vanili, sebaiknya jangan menaruh serabut kelapa di atas batang vanili, karena
kemungkinan akan terjadi pembusukan pada batangnya di bagian bawah. Tapi ya tergantung teman-teman ya. Ini hanya pengalaman pribadi saya. Tergantung teman-teman mau menaruh atau tidak. Karena kebanyakan orang biasanya menutupi dengan menggunakan serabut kelapa pada batang dari tanaman vanili tersebut. Hanya untuk saya lebih cenderung menutupi dengan menggunakan daun bambu seperti ini. Saya tidak menggunakan serabut kelapa lagi. Ini adalah pengaturan sulur yang kemarin. Ini akar kedua, ini batang utama, ini akar kedua. Untuk tata cara pengalaman pribadi saya mengatur sulur, teman-teman bisa menyaksikan di video saya sebelumnya, dan teman-teman bisa lihat jika saya menggunakan pengaturan sulur seperti itu. Batang yang tumbuh jadi lebih besar dan lebih cepat tumbuh. Pada video sebelumnya tanaman ini tumbuh di sini, dan sekarang hanya dalam waktu kurang lebih 1 minggu sudah seperti ini. Ya teman-teman, mungkin seperti itu saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap sehat dan bahagia. Terima kasih.